Bab 7, berjuang untuk itu. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak dibutuhkan di sini, cepat keluar. Su Yuki takut Chen Ping akan mempengaruhi perawatan Dr. San, jadi dia berteriak dengan marah. Oke, kamu menyuruhku keluar, aku hanya akan duduk di lorong di luar, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, kamu akan memohon padaku untuk kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung membuka pintu kotak dan berjalan keluar. Chen Ping berjalan kembali, tidak ada yang peduli padanya, dan Dr. San mulai dengan hati-hati akupuntur Su Wenzong, dan segera berkeringat deras. Ketika jarum terakhir ditusuk, Su Wenzong bangun dengan santai dan perlahan membuka matanya. Ayahku sudah bangun, Dr. San, ayahku sudah bangun, bagus. Melihat Su Wenzong bangun, Su Yuki berteriak gembira, matanya penuh air mata. Dia benar-benar takut sekarang, takut ayahnya tidak akan pernah bangun lagi. Ketika Dr. San melihat Su Wenzong sudah bangun, dia juga menghela nafas panjang, dan dia sebenarnya tidak yakin. Tetapi tepat ketika Su Yuki dan Dr. San sama-sama lega, Su Wenzong, yang sudah membuka matanya, tiba-tiba bergetar hebat, ekspresinya sangat menyakitkan, dan dia bermasalah satu sama lain, dan seluruh wajahnya berubah ungu. Ayah! Ayah! Su Yuki berteriak keras, memandang Dr. San dengan panik dan berkata, Dr. San, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dr. San juga sedikit bingung, dan dia tampak bingung dan berkata, saya. Entahlah, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Siapa yang kamu tanyakan? Anda seorang dokter. Su Yuki cemas dan berteriak pada Dr. San. Pada saat ini, gemetar Su Wenzong semakin kecil, dan pada akhirnya, dia tidak melakukan gerakan apapun secara langsung, dan dia bahkan tidak bisa mendeteksi napasnya. Kali ini, Dr. San bahkan lebih panik, jika Su Wenzong bersenang-senang, dia mungkin tidak akan bisa memikirkannya. Ayah, jangan menakut-nakuti aku, jangan menakut-nakuti aku. Teriak Su Yuki. Nona Su, ayo kirim Tuan Su ke rumah sakit, aku tidak bisa menahannya. Kata Dr. San dengan ekspresi cemas. Alasan mengapa dia memilih untuk mengirim Su Wenzong ke rumah sakit saat ini tidak lebih dari untuk menghindari tanggung jawab, dan Su Wenzong meninggal di rumah sakit, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu bodoh untukku? Bisakah ayah saya sampai ke rumah sakit dalam situasinya saat ini? Kamu cepat dan simpan, jika kamu tidak bisa menyelamatkan ayahku, kamu tidak harus hidup. Su Yuki telah kehilangan akal sehatnya saat ini, dan berkata dengan amarah di matanya. Keluarga Su adalah orang terkaya di Jiangcheng, dan berurusan dengan dokter kecil bukanlah hal yang sangat sederhana. Kali ini, itu membuat takut Dr. San, tetapi dia tidak punya pilihan. Tepat ketika dia cemas, dia tiba-tiba teringat pada Chen Ping, dan Dr. San buru-buru berkata, Nona Su, pemuda yang baru saja keluar, mungkin dia benar-benar punya cara, saya pikir pemuda itu memiliki 2 pukulan. Ketika Dr. San mengatakan ini, Su Yuki juga ingat Chen Ping, tetapi barusan Dr. San memandang rendah Chen Ping, tetapi sekarang dia memujinya, hanya untuk membiarkan Chen Ping datang untuk membantunya melawan Guntur. Selama Chen Ping memperlakukan dengan tangannya, bahkan jika Su Wenzong sudah mati, dia tidak akan dapat menemukan tanggung jawabnya, itu adalah tanggung jawab Chen Ping sendiri. Su Yuki ragu-ragu, dan akhirnya meletakkan Su Wenzong di kursi, dan kemudian bergegas keluar dari kamar pribadi. Saat ini, Chen Ping sedang duduk di kursi di koridor, dan dia tahu bahwa Su Yuki pasti akan keluar untuk mencarinya. Su Yuki melihat bahwa Chen Ping belum pergi, jadi dia buru-buru berlari, tetapi baru saja akan membuka mulutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia bahkan tidak tahu nama Chen Ping. Tolong selamatkan ayahku. Su Yuki tampak malu dan memohon pada Chen Ping. Chen Ping perlahan menatap Su Yuki, tetapi Su Yuki tidak berani menatap langsung ke mata Chen Ping, barusan dia memarahi Chen Ping dengan marah,
Tetapi sekarang dia datang untuk memohon pada Chen Ping. Apakah kamu percaya aku bisa menyelamatkan ayahmu, bahwa aku bukan pembohong? Chen Ping bertanya. Su Yuqi tidak berbicara, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena Su Yuqi tidak sepenuhnya mempercayai Chen Ping saat ini, dia hanya tidak melakukannya, kuda mati hanyalah dokter kuda hidup. Melihat Su Yuqi seperti itu, Chen Ping tersenyum, dan tidak mempermalukannya, tetapi bangkit dan berjalan menuju kamar pribadi. Su Yuqi buru-buru mengikuti di belakang, dan Dr. San berkeringat deras, dengan cemas berjalan di kamar pribadi. Melihat Chen Ping datang, Dr. San sepertinya melihat penyelamat, tidak peduli apakah Chen Ping bisa menyembuhkan Su Wenzong atau tidak, selama Chen Ping bergerak, maka tanggung jawabnya sendiri akan didorong keluar. Adik kecil, aku tidak baik sekarang, tolong selamatkan Tuan Su. Dr. San juga meletakkan nilainya dan memohon Chen Ping untuk mengatakannya. Dibandingkan dengan kekayaan bersih dan kehidupan Anda sendiri, apa artinya mengatakan beberapa kata bagus? Chen Ping melirik Su Wenzong, menghela nafas ringan, dan berkata, sepertinya aku hanya bisa memperjuangkannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memandang Dr. San dan bertanya, apakah Anda masih memiliki jarum perak? Ya, di dalam kotak obat. Dr. San buru-buru mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Tidak cukup. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tidak cukup. Dr. San tercengang, ada lebih dari 30 jarum perak di dalam bungkusan ini, bukankah itu cukup? Biasanya akupuntur, mampu memberikan lebih dari selusin jarum sudah sangat luar biasa, bahkan Zhou Jimin, Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, yang dikenal sebagai dokter ajaib, hanya dapat memberikan lebih dari 20 jarum, lebih dari 30 jarum perak, dikatakan sudah cukup. Tidak cukup, aku butuh banyak jarum perak, kata Chen Ping. Berapa? Dr. San bertanya dengan hati-hati. 9981. Ketika suara Chen Ping jatuh, Dr. San tercengang, dan seluruh orang tercengang. Setelah beberapa saat, ada sedikit kengerian di mata Dr. San, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dan mengeluarkan semua jarum perak langsung dari kotak obat. Chen Ping mengambil jarum perak, langsung meletakkan tubuh Su Wenzong di tanah dan meratakannya, lalu melambaikan tangannya, dan jarum perak terus menembus tubuh Su Wenzong. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Chen Ping, dan seluruh orang tampak sangat berjuang, dan pakaiannya basah kuyup. Ketika jarum perak terakhir menembus tubuh Su Wenzong, Chen Ping menghela nafas panjang, dan seluruh orang itu sepertinya telah pingsan, dan langsung duduk di tanah. Selama periode ini, Su Yuqi terus gelisah dan menonton, dia tidak tahu apa-apa tentang akupuntur, dan dia ingin bertanya, tetapi dia takut mengganggu Chen Ping. Tetapi saat ini, Dr. San sudah tertegun di tempat, mulutnya bulat dan terbuka, cukup untuk mengisi telur. Setelah beberapa saat, Dr. San berubah dari keterkejutan menjadi kegembiraan, dan berlutut di depan Chen Ping sambil terengah-engah. Langkah tiba-tiba Dr. San mengejutkan Chen Ping dan Su Yuqi. Bab 8, Jarum Permajaan Jiwa 9 Putaran. Dokter ilahi, tolong bawa saya sebagai magang. Dr. San berkata, bersujud saja pada Chen Ping. Chen Ping membuka mulutnya, tetapi menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan Su Yuqi memandang Dr. San dengan kaget. Dr. San, ada apa denganmu? Ayahku belum bangun. Su Yuqi tidak mengerti, ayahnya belum bangun, mengapa Dr. San ini menyebut Chen Ping sebagai dokter ajaib. Nona Su tidak tahu, barusan dokter ilahi menggunakan jarum pemulihan jiwa 9 putaran, bahkan jika itu adalah orang mati, itu bisa disembuhkan, Tuan Su pasti akan baik-baik saja. Dr. San mengikuti Su Yuqi untuk menjelaskan. Sangat kuat. Su Yingxia memandang Chen Ping dengan tidak percaya, jika apa yang dikatakan Dr. San benar, maka Chen Ping ini benar-benar bisa disebut dokter ajaib. Aku tidak berharap kamu tahu tentang jarum pemulihan jiwa 9 putaran. Chen Ping jarum permajaan jiwa 9 putaran. Ini adalah metode akupuntur kuno, yang telah lama hilang,
dan ini masih dipelajari oleh Chen Ping dari naga tua. Dia tidak mengerti bagaimana Dr. San ini tahu. Dokter ilahi, saya San Song, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Cina Hong Cheng. Saya pernah melihat akupuntur semacam ini di sebuah buku kuno, tetapi saya tidak berharap beruntung melihat Dokter Ilahi memberikan akupuntur hari ini, dan saya meminta Dokter Ilahi untuk menerima saya sebagai magang. Saat dia berbicara, San Song mulai bersujud kepada Chen Ping. Perilaku San Song membuat Chen Ping sedikit kewalahan, dan pada saat ini, beberapa batuk terdengar, dan Su Wenzong bangun. Ayah! Su Yuki bereaksi, dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Su Wenzong berdiri, tetapi ditarik oleh Chen Ping. Nona Su, kamu tidak bisa bergerak sekarang, tunggu aku mengeluarkan jarum perak di tubuh ayahmu. Chen Ping meraih tangan halus Su Yuki, yang lembut dan hangat di tangannya, yang membuat hati Chen Ping bergerak, dan Su Yuki juga sepertinya merasakan suhu di tangan Chen Ping, dan wajahnya memerah dan berkata, aku lelah. Chen Ping buru-buru melepaskan Su Yuki, duduk, dan melambaikan tangannya dengan ringan di depan Su Wenzong, dan 81 jarum perak tersedot ke telapak tangan Chen Ping. Itu saja. Chen Ping mengembalikan jarum perak itu ke San Song, dan berkata kepada Su Yuki. Pada saat ini, Su Yuki tidak berani curiga sedikit pun terhadap Chen Ping, dan setelah berterima kasih padanya, dia melangkah maju untuk membantu Su Wenzong, dan air mata kegembiraan akan mengalir keluar. Ayah, bagaimana perasaanmu? Su Yuki membantu Su Wenzong dan bertanya. Aku baik-baik saja, tidak apa-apa. Su Wenzong tersenyum sedikit, tetapi ketika dia melihat San Song berlutut di tanah, wajahnya penuh keraguan. Apa yang terjadi? Su Yuki hanya bisa memberi tahu Chen Ping tentang menyelamatkannya dengan jarum pemulihan jiwa 9 putaran, dan ketika Su Wenzong mendengarnya, dia langsung terkejut. Dia merasa bahwa Chen Ping dapat melihat gejala tubuhnya, dan dia seharusnya mengalami 2 pukulan, tetapi dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat, sehingga bahkan San Song, Wakil Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, harus berlutut untuk magang. Adik kecil, ini kedua kalinya kamu menyelamatkanku, mulai sekarang, Anda adalah dermawan terbesar keluarga Su saya, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, Isu bisa melakukannya, dan saya tidak akan pernah menolak. Su Wenzong berkata dengan penuh semangat. Tuan Su sopan, itu hanya isyarat, selain itu, Anda telah melakukan perbuatan baik untuk waktu yang lama, ini juga berkah Anda. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kemudian kata-katanya berubah, meskipun saya untuk sementara menyelamatkan hidup Anda dengan jarum pemulihan jiwa 9 putaran, jika penyakit Anda tidak diobati, Anda tidak akan hidup paling lama 3 bulan. Mendengar Chen Ping mengatakan ini, Su Wenzong berlutut di depan Chen Ping sambil terengah-engah, tolong selamatkan hidup saya, Tuan, saya bersedia memberikan sumber keuangan hidup saya. Su Wenzong takut, dia tidak menyebut Chen Ping adik laki-laki, tetapi mengubah namanya menjadi Tuan, dia benar-benar takut Chen Ping tidak akan menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, dia rela memberikan semua kekayaan keluarganya kepada Chen Ping, sebagai orang terkaya di Hong Cheng, Su Wenzong memiliki banyak aset, dan sekarang dia ingin memberikan semuanya kepada Chen Ping, yang takut semua orang akan iri ketika melihatnya. Tuan Su tidak harus seperti ini, karena saya membiarkan saya menyentuhnya, saya secara alami akan menyelamatkan Anda, tetapi saya masih membutuhkan beberapa bahan obat langka, jadi saya ingin Anda menyiapkan bahan obat. Chen Ping tidak punya uang untuk membeli obat untuk Su Wenzong, dan bahan obat yang dia butuhkan semuanya tak ternilai harganya, dan orang biasa benar-benar belum siap. Tuan, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja padaku. Su Wenzong buru-buru mengangguk, lalu berkata kepada Su Yuki, Yuki, cepat siapkan pena dan kertas untuk merekamnya. Chen Ping tiba-tiba dipanggil Tuan oleh Su Wenzong, dan dia merasa tidak nyaman, jadi dia berkata, Tuan Su, nama saya Chen Ping, Anda bisa memanggilnya dengan namanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuan Chen adalah penyelamat saya,
dan keluarga Su saya tidak akan pernah melupakannya. Chen Ping melihat bahwa Su Wenzong keras kepala, jadi dia tidak bersikeras, tetapi menulis daftar obat lengkap dengan pena dan kertas dan memberikannya kepada Su Yuki. Tuan Su, sebagian besar bahan obat dalam daftar obat ini adalah bahan obat yang Anda butuhkan, tetapi sebagian kecil disiapkan untuk ibu saya buta, jika Anda ingin disembuhkan, Anda juga membutuhkan beberapa bahan obat. Chen Ping dengan jujur mengikuti Su Wenzong dan berkata, penyakit mata ibu Chen Ping, Tang Hongling buta karena dia menangis terlalu lama, dan tidak sulit bagi Chen Ping untuk menyembuhkannya. Hanya saja dengan kemampuannya saat ini, jika dia ingin menyiapkan bahan obat untuk pengobatan, saya khawatir itu masih agak sulit, jadi dia membiarkan keluarga Su menyiapkannya bersama. Namun, ada dua hal, Chen Ping khawatir keluarga Su tidak akan menemukannya, salah satunya adalah kuas dengan spiritualitas tertentu, seperti kuas yang digunakan penulis sejak lama, yang memiliki spiritualitas. Atau Anda dapat membuat sikat yang terbuat dari bulu hewan spiritual, dan sikat spiritual ini hanyalah salah satunya. Anda juga perlu menggunakan cinnabar, meskipun cinnabar sangat umum sekarang, tetapi Chen Ping perlu menggunakan cinnabar untuk dibuat dari lebih dari 100 tahun cendana merah daun kecil atau cendana gunung tua, dengan sikat spiritual, ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu menunjuk beberapa kali ke mata Tang Hongling. Pada dasarnya Anda dapat melihat sesuatu. Meskipun Chen Ping juga menulis dua hal ini dalam daftar, dia tidak berharap keluarga Su menemukan dua hal ini, kedua hal ini dapat dipenuhi tetapi tidak dicari, dan hanya mereka yang mengerti yang dapat membedakannya. Ge menarik napas dua kali dan berkata dengan heran. Bab 9, aku akan memberimu suite. Tuan Chen, apapun yang Anda butuhkan, tanyakan saja. Selama saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Su Wenzong buru-buru berkata, Tuan Chen, apa gunanya kuas dan cinnabar di daftar Anda? Pada saat ini, Su Yuki bertanya. Lagi pula, kuas dan cinnabar sepertinya bukan hal yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, dan kedua hal ini ada di mana-mana. Yuki, karena Tuan Chen telah menulisnya, itu masuk akal, dan Anda tidak diizinkan untuk berbicara terlalu banyak. Su Wenzong memelototi Su Yuki dan berkata, tidak masalah. Chen Ping tersenyum, keduanya juga digunakan untuk penyembuhan, tetapi keduanya bukan sikat dan cinnabar biasa, mereka membutuhkan sikat spiritual dan cinnabar. Dengan spiritualitas. Kali ini, Su Yuki buta. Su Wenzong juga dibutakan, mereka tidak mengerti apa itu spiritualitas. Melihat keduanya dibutakan, Chen Ping menjelaskan, segala sesuatu di dunia ini lahir dan hancur, dan segala sesuatu memiliki spiritualitas, bahkan jika itu adalah benda mati yang terlihat di dunia, seperti meja dan kursi di sini, itu bisa menjadi spiritual, tetapi itu membutuhkan kondisi dan peluang yang sangat keras. Misalnya, jika saya duduk di kursi ini dan berlatih selama bertahun-tahun, 10 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun, kursi ini secara bertahap akan menjadi spiritual. Chen Ping takut mereka berdua tidak akan mengerti, jadi dia hanya bisa mengikuti mereka berdua dengan cara yang sangat populer. Oh, begitu. Su Yuki tiba-tiba berteriak kaget, Tuan Chen, ini berarti seperti yang diputar di TV, sebatang pohon di Immortal Cafe Mansion dapat memiliki spiritualitas setelah waktu yang lama, dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Yuki, jangan bicara omong kosong. Su Wenzong mendengarkan penjelasan Su Yuki dan terdiam beberapa saat. Menurutnya, tidak ada dewa di dunia ini, sudah seabad ini. Penjelasan Nona Su sangat benar, itu artinya. Chen Ping tersenyum tipis. Chen Ping tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah mengikuti pemimpin naga tua selama 3 tahun, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Sama seperti trik kondensasi yang diturunkan kepadanya oleh kepala naga tua, itu adalah metode budidaya abadi, selama Chen Ping berkultivasi, dia akan benar-benar menjadi abadi.
Su Wenzong tersenyum malu, dia tidak berharap Su Yuki benar-benar menjelaskan dengan benar, jika orang lain mengatakan sesuatu yang spiritual, abadi atau sesuatu, Su Wenzong pasti akan mengejeknya, tetapi Chen Ping mengatakannya, yang membuat Su Wenzong sedikit terguncang. Chen Ping dan Su Wenzong sedang berbicara, dan mereka sama sekali tidak memandang Sansong yang berlutut di tanah, meskipun sifat manusia Sansong ini tidak terlalu buruk, tetapi juga sulit untuk bertanggung jawab. Chen Ping tidak mau menerimanya, dan tanpa izin dari naga tua itu, Chen Ping tidak akan menerima murid dengan santai. Setelah berbicara sekitar 10 menit, Chen Ping juga tahu bagaimana penderitaan Su Wenzong cedera. Ternyata Su Wenzong ditampar oleh pesaing bisnis ketika dia masih muda, karena tidak ada cedera luar, dan dia baik-baik saja setelah pemeriksaan, jadi dia tidak peduli. Tetapi setelah waktu yang singkat, Su Wenzong merasa tubuhnya semakin lemah, dan dia sering mengalami kesulitan bernapas, dan dia telah minum beberapa obat hebat untuk mendukungnya, sampai sekarang. Namun, Su Wenzong takut keluarganya akan khawatir, jadi dia menyembunyikannya. Itulah sebabnya Su Yuki tidak tahu bahwa ayahnya memiliki penyakit tersembunyi. Begitu Chen Ping mendengarnya, dia mengerti bahwa orang yang melukai Su Wenzong pasti seorang seniman bela diri, yang telah mengembangkan kekuatan internal. Sepertinya dia ingin membunuh Su Wenzong, tetapi Su Wenzong punya uang, dan dia hanya bisa mendukungnya sampai sekarang dengan mengandalkan tonik besar yang dibeli dengan banyak uang. Jika dia tidak bertemu dirinya sendiri, Su Wenzong takut dia tidak akan bisa hidup sama sekali. Saya mohon Tuan Chen untuk menganggap saya sebagai murid. San Song, yang berlutut di tanah, berteriak lagi. Saat ini, kakinya sudah mati rasa, disertai rasa sakit, yang membuat San Song sangat tidak nyaman sekarang. Chen Ping melirik San Song, kamu bangun, aku tidak akan menerima magang, tetapi jika kamu tidak mengerti sesuatu, aku bisa membimbingmu. Chen Ping melihat bahwa San Song telah berlutut begitu lama, dan itu tulus, jadi dia setuju untuk menginstruksikannya, tetapi Chen Ping tidak akan pernah menerima muridnya. Melihat Chen Ping mengatakan ini, San Song sangat gembira di dalam hatinya, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. San Song perlahan berdiri, tetapi kakinya mati rasa dan sakit, jadi dia tidak bisa berdiri sama sekali. Melihat situasi San Song, Chen Ping mengulurkan tangan dan menepuk kaki San Song, dan gejala menyakitkan dan mati rasa menghilang dalam sekejap, yang mengejutkan San Song. Tuan Su, saya masih memiliki orang tua saya di rumah, saya akan kembali. Anda dapat menelepon saya setelah bahan obat siap. Chen Ping perlahan bangkit dan berkata. Ibu Chen Ping masih sendirian di rumah, yang membuatnya sangat gelisah. Tuan Chen, saya tidak tahu di mana Anda tinggal sekarang. Su Wenzong bertanya. Apa salahnya tinggal di komunitas kebahagiaan? Kata Chen Ping dengan ekspresi aneh. Oh, bukan apa-apa. Saya hanya punya rumah yang menganggur dan tidak berguna, berikan saja kepada Tuan Chen, tempat itu juga sangat cocok untuk penyembuhan, semoga bermanfaat bagi Tuan Chen. Su Wenzong berkata, mengeluarkan kunci dari sakunya. Kalau begitu terima kasih, Tuan Su. Chen Ping awalnya ingin menolak, dia memberi Su Wenzong seorang dokter, bukan untuk mendapatkan apa-apa, tetapi berpikir bahwa orang tuanya tinggal di rumah bobrok itu, dan jika dia ingin mendapatkan uang untuk membeli rumah, dia takut itu akan memakan waktu cukup lama, jadi dia setuju. Namun saat kunci diserahkan kepada Chen Ping tercengang, inilah kunci area Villa Panlong Bai.